Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 18 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu Yesus, Roh kebenaran, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul, Pengudusan adalah Doktrin Alkitab. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Teori-teori pengudusan yang salah juga yang timbul karena melalaikan atau menolak hukum Taurat ilahi tampak menonjol dalam gerakan keagamaan sehari-hari. Teori-teori ini salah dalam doktrin dan berbahaya dalam akibat praktek sehari-hari. Dan fakta bahwa teori-teori ini mendapat perhatian umum adalah sangat penting agar semua mempunyai pengertian yang jelas tentang apa yang diajarkan Alkitab tentang pengudusan ini. Pengudusan yang benar adalah doktrin Alkitab. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika menyatakan, "Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu." Dan ia berdoa, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya." 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Alkitab dengan jelas mengajarkan apa itu pengudusan dan bagaimana cara memperolehnya. Juru Selamat mendoakan murid-muridnya, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17 dan 19. Dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang-orang percaya akan disucikan oleh Roh Kudus. Roma 15 ayat 16. Apakah pekerjaan Roh Kudus itu? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Yohanes 16 ayat 13. Dan pemazmur berkata, "Tauratmu itulah kebenaran." Mazmur 119 ayat 142. Melalui firman dan Roh Allah telah dibukakan kepada manusia prinsip-prinsip agung kebenaran yang terkandung di dalam hukum-Nya. Dan oleh karena hukum Allah adalah kudus, benar, dan baik, sebagai salinan kesempurnaan ilahi, maka tabiat yang dibentuk oleh karena penurutan kepada hukum itu juga adalah kudus. Kristus adalah contoh yang sempurna dari tabiat seperti itu. Ia berkata, "Aku menuruti perintah Bapa-Ku." Yohanes 15 ayat 10. "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 8 ayat 29. Para pengikut Kristus harus menjadi seperti Dia oleh rahmat Allah, membentuk tabiat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum-Nya yang kudus. Inilah pengudusan menurut Alkitab. Pekerjaan pengudusan ini dapat dicapai hanya melalui iman dalam Kristus oleh kuasa Roh Allah yang tinggal di dalam hati. Rasul Paulus menasihati orang-orang percaya, "Hai saudara-saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Filipi 2 ayat 12 dan 13. Orang-orang Kristen akan merasakan dorongan-dorongan atau desakan-desakan dosa itu, tetapi ia akan selalu berperang melawannya. Disinilah pertolongan Kristus diperlukan. Kelemahan manusia menjadi bersatu dengan kekuatan ilahi, dan iman berseru, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. 1 Korintus 15 ayat 57. Saudaraku dalam Tuhan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pelajaran renungan pulang ke rumah tanggal 17 Maret dan juga ayat inti hari ini, Yesus berdoa agar Allah Bapa menguduskan murid-muridnya dalam kebenaran. Dan firman Allah itulah kebenaran. Siapakah kebenaran?
Yesus Kristus, Yohanes 14 ayat 6. Lalu siapakah firman? Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 1. Jadi, Allah menguduskan kita melalui anaknya Yesus Kristus yang adalah firman dan kebenaran. Kembali kita baca tulisan Paulus berikut ini dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Allah Bapa menguduskan kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Lalu bagaimana Yesus menguduskan kita? Renungan hari ini mengutip Roma 15 ayat 16 bahwa kita dikuduskan atau disucikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus siapa yang dimaksudkan? Renungan hari ini menyatakan bahwa Roh Kudus yang menguduskan itu disebut juga Roh kebenaran. Sebab melalui kebenaranlah Allah Bapa menguduskan umat-Nya. Nyonya White kutip ayat berikut ini, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah Roh kebenaran ini? Perhatikan yang ditandai warna biru. Roh kebenaran itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Pernahkah kita renungkan kalimat ini? Roh kebenaran yang Yohanes tulis akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, tetapi Roh itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya, Roh itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran atas perkataan yang Dia terima. Roh itu bukanlah sumbernya. Roh itu sendiri harus dengar dulu apa yang harus dikatakan, baru Dia sampaikan. Kenapa perlu kita renungkan kalimat ini? Karena ada doktrin yang disebut doktrin Trinitas, yang mengajarkan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran ini disebut juga Allah Roh, dan Dia setara dengan Allah Bapa. Nah, jika setara, lalu mengapa Dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa Dia harus dengar dulu apa yang harus dikatakan, baru bisa Dia sampaikan? Jawabnya adalah, sebab Roh kebenaran atau Roh Kudus itu bukanlah oknum lain yang berbeda. Roh itu adalah pribadi dari oknum yang kudus. Siapakah oknum yang kudus itu? Perhatikan ayat berikut ini. Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Ini adalah perkataan Yesus. Tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yesus berkata bahwa Dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang mengutus Yesus yang memerintahkan Yesus apa yang Yesus harus katakan dan sampaikan. Bukankah ini sama dengan Roh kebenaran tadi? Bahwa Roh juga tidak berkata-kata dari dirinya sendiri dan bahwa segala sesuatu yang didengar oleh Roh itulah yang Roh katakan dan sampaikan. Apakah makna daripada kedua ayat ini? Maknanya adalah bahwa Roh kebenaran yang disebut juga Roh Kudus adalah Rohnya Yesus Kristus. Yesuslah oknum yang kudus tersebut dan Rohnya lah yang disebut Roh kebenaran. Dan Roh itu Yesus terima dari Bapanya. Itu sebabnya Yohanes tulis dalam Yohanes 15 ayat 26 yang berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku." Jika Roh kebenaran adalah Yesus, lalu mengapa Roh kebenaran keluar dari Bapa? Sebab Roh Kudus itu yang adalah Roh kebenaran berasal dari Allah Bapa dan dikaruniakan dalam Anak Allah
dan melalui anak Allah dikaruniakan kepada umat-umatnya yang percaya oleh iman. Inilah makna yang Yesus maksudkan dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pada waktu itu adalah pada hari Pentakosta. Yesus katakan bahwa pada hari Pentakosta mereka akan tahu bahwa Yesus dalam Bapanya melalui kehadiran Roh Bapa, dan kemudian Yesus dalam kita dan kita dalam Yesus melalui tinggalnya Roh Yesus dalam hati kita. Jadi, Roh Kudus atau Roh kebenaran yang menguduskan tersebut adalah Roh Kristus. Sebab melalui Kristuslah Allah Bapa menguduskan umatnya. Dan karena Kristus telah kembali ke surga, maka dia hadir dalam hidup kita melalui tinggalnya Rohnya yang kudus dalam hati kita. Roh Kristus inilah yang Paulus maksudkan dalam Roma 15 ayat 16 tadi. Roh yang menguduskan kita. Mari kita lihat beberapa penjelasan roh nubuat. Yang pertama, Help and Daily Living, halaman 40, paragraf 2. Kuasa sosial yang dikuduskan oleh Roh Kristus harus ditingkatkan dalam membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat. Roh nubuat jelaskan bahwa Roh Kristus menguduskan. Apakah ada dua roh yang menguduskan? Tentu tidak. Ingat, Roh Kudus disebut juga Roh kebenaran. Nyonya White jelaskan dalam Manuskrip Rilis volume 14, halaman 179, paragraf 2. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Perhatikan yang warna kuning. Ini merujuk pada kemahahadiran Roh Kristus yang disebut penghibur. Ingat baik-baik kalimat ini. Kembali, Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 12 dan 13. Nyonya White jelaskan bahwa penghibur itu adalah Roh Kristus, dan itulah Roh kebenaran itu. Kemudian dalam 1888 Materials, halaman 805, paragraf 3, Nyonya White lanjutkan. Kita harus menyajikan kebenaran sebagaimana di dalam Yesus. Terang dan kuasa Juru Selamat yang tinggal di dalam haruslah menjadi milik kita, atau kita tidak bisa menarik orang lain kepadanya. Kita harus dipenuhi, perhatikan, dengan Roh kebenaran, Roh Kristus. Tidak ada kuasa dalam manusia untuk menarik manusia kepada Kristus. Kita seperti besi yang tidak bisa menarik kecuali dijadikan magnet. Kita harus dikuduskan melalui kebenaran jika kita mau memiliki pengaruh pengudusan terhadap orang lain. Jelas sekali, Nyonya White menyatakan bahwa kita harus dipenuhi dengan Roh kebenaran, yaitu Roh Kristus, agar kita memiliki kuasa untuk menarik manusia kepada Kristus. Apakah penarikan itu atau magnet itu? Itu adalah pengudusan. Dengan memiliki Roh Kristus yang adalah kebenaran, maka hidup kita dikuduskan, dan melalui hidup kita yang dikuduskan oleh Kristus ini, kita menarik orang lain kepada Kristus. Inilah yang renungan hari ini maksudkan dengan pengudusan yang benar, adalah doktrin Alkitab. Adalah kehendak Allah, yaitu pengudusan kita. Kita tidak dapat menguduskan diri kita sendiri. Jadi singkatnya, kita menerima pengudusan Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus yang adalah kebenaran dan firman, yaitu dengan mengaruniakan Roh Bapa kepada anaknya, dan melalui Roh Anak Allah yang disebut Roh Kristus kita menerima Roh Bapa. Roh inilah yang menguduskan kita. Nah, di dalam renungan hari ini ada amaran bahwa ada teori yang salah tentang pengudusan, yaitu yang melalaikan atau menolak hukum Taurat ilahi.
Ada juga yang mengajarkan bahwa agar hidup kita kudus, harus menuruti hukum sepenuhnya dengan benar. Renungan hari ini menuliskan dalam Pulang ke Rumah, halaman 89, paragraf 2, yang berkata, "Dan oleh karena hukum Allah adalah kudus, benar, dan baik, sebagai salinan kesempurnaan ilahi, maka tabiat yang dibentuk oleh karena penurutan kepada hukum itu juga adalah kudus." Apakah menurut hukum menguduskan kita? Yesus sendiri berkata, "Aku menuruti perintah Bapakku," Yohanes 15 ayat 10, dan senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, Yohanes 8 ayat 29. Ini adalah contoh hidup Kristus yang kudus bagi kita. Apakah cukup dengan penurutan hukum maka kita menjadi kudus? Perhatikan nasihat berikut ini dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama, halaman 390, paragraf 2, yang berkata, "Melalui anugerah Kristus, kita akan hidup dalam penurutan kepada hukum Allah yang ditulis di dalam hati kita. Setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Dia." Apakah anugerah Kristus itu? Anugerah Kristus adalah rohnya yang kudus. Itulah sebabnya Nyonya White tuliskan, setelah memiliki roh Kristus, kita akan berjalan sama seperti Kristus. Bagaimana Kristus berjalan atau hidup? Menuruti akan perintah Bapanya. Jadi, kita menurut hukum bukan karena kekuatan kita, tetapi karena anugerah Kristus, yaitu rohnya, roh Kristus yang kudus. Nyonya White lanjutkan dalam This Day with God, halaman 19, paragraf 3, yang berkata, "Kita tidak dapat menurut pada hukum Allah sampai kita menyingkirkan semua perbedaan dari pikiran, sampai kita membiarkan hati kita dilunakkan dan ditundukkan oleh roh Kristus." Bisa lihat, kita tidak dapat menurut kepada hukum Allah bila hati kita tidak diserahkan kepada roh Kristus. Karenanya, dalam menuruti hukum Allah, kita perlu roh Kristus. Inilah pengudusan yang benar, bahwa meski roh Kristus yang menguduskan, bukan berarti tidak perlu menurut hukum. Malah, oleh kuasa roh Kristus kita dimampukan menuruti hukum Allah. Karenanya, penurutan hukum bukan jalan pengudusan, tetapi hasil dari pengudusan. Kita terima roh Kristus yang menguduskan, maka hasilnya hidup kita menyatakan penurutan hukum. Penurutan hukum adalah buah dari pengudusan Kristus. Sebab hidup Yesus adalah hidup yang menurut kepada kehendak Bapanya. Pada waktu di dunia ini, apakah Yesus menurut kehendak Bapa karena kekuatannya sendiri? Alkitab menjelaskan dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Saat Yesus masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat di Nazaret, dia membaca nubuatan Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Dan Yesus nyatakan, hal itu sudah digenapi dalam dirinya, bahwa Yesus telah menerima pengurapan roh Bapanya. Kemudian, dalam Yohanes 3 ayat 34, yang berkata, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas." Jelas sekali, Allah Bapa karuniakan rohnya yang kudus kepada Yesus, yang Bapa utus untuk sampaikan firman Allah. Melalui roh Bapa inilah Yesus melakukan kehendak Bapanya. Karenanya, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 10, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi Yesus melakukan kehendak Bapanya bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena Bapanya diam di dalam dia, yaitu melalui kehadiran roh Bapanya yang Bapanya berikan tanpa batas. Roh yang sama boleh jadi bagian kita bila kita menerima kehadiran roh anak Allah, roh Kristus. Sebab melalui anak Allah lah Bapa hadir dalam hidup kita dan menguduskan kita.
Inilah pengudusan yang Alkitab biah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu, melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan yang penting sekali tentang pengurusan sesuai Alkitab, bahwa Allah Bapa menguduskan kami melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah kebenaran dan firman. Karenanya yang kami perlukan adalah kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Tolong kami ya Bapa sepanjang hari ini, hadirlah rohmu ya Yesus dalam hati dan pikiran kami. Kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.